banyak orang yang akhirnya biasanya bekerja dapat gaji dan akhirnya mereka dirumahkan, akhirnya nggak dapat gaji lagi. Akhirnya mereka mencari rezeki yang lain. Nah ini apa nih perbedaannya gaji sama rezeki ini, Habib? Nah, jadi gini, kita juga harus cakap melihat bahwa di dalam Al-Quran itu yang dimaksud rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya gaji, tapi segala kenikmatan yang Allah berikan yang jumlahnya tidak terhingga itu adalah rezeki. Ada Nabi Ibrahim dikasih rezeki berupa 2 putra, Ishak dan Ismail. Ada yang dikasih rezeki berupa kesehatan. Hari ini kita bisa kumpul di sini kan karena kita sehat. Betul. Alhamdulillah. Kadang orang nih nggak paham bahwa kita ini nggak kena corona aja itu kan rezeki. Benar. Itu sudah rezeki. Syukur gitu ya. Sudah bersyukur gitu. Kemudian ada banyak macam rezeki. Kemudian juga kebahagiaan. Kita bisa tetap bahagia di tengah orang mungkin banyak yang suntuk. Karena pandemi ini kita tetap bahagia, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu ada banyak macamnya. Kumpul sama keluarga, ya kan akhirnya yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di pandemi ini akhirnya bisa kumpul sama keluarga kan. Jadi orang Indonesia itu menurut riset hanya memiliki waktu kurang lebih 1 jam dengan keluarganya. Waktu aktif ya. Ya. Kita itu 8 jam katanya dihabiskan untuk main internet. Betul. Menurut riset. Betul. Main HP. Betul. Kemudian 8 jam untuk bekerja. Ya. 8 jam untuk tidur. Ya. Makanya kalau banyak orang cerai, ya karena nggak punya waktu untuk keluarga. Nah, sekarang akhirnya kita gitu dikasih tuh. rezeki kan. Ya, padahal itu nikmat terbesar. Nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat dan rezeki terbesar. Sekarang ini kita jadi ingat Allah karena rezeki seret gitu. Itu dia. Akhirnya kita ingat Allah. Biasa kan manusia. Itu. Kalau lagi enak, kalau lagi kaya, mereka lupa. Ingatnya dunia. Tapi kalau lagi seret, ingatnya Allah. Nah, akhirnya kita kan dapat rezeki terbesar sekarang dengan punya banyak waktu untuk Allah dan punya banyak waktu untuk keluarga, karena keluarga ini bukan hanya nikmat, dia tanggung jawab, amanah dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Jaga utamanya dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kadang saya juga nih, kebanyakan ceramah di sana sini, ngurusin orang. Bener. Tapi kalau keluarga gak keurus, padahal tanggung jawab dari Allah yang utama nih keluarga. Itu dia. Jadi sekarang punya waktu untuk keluarga, alhamdulillah. Oh, Habib aja juga bersyukur banget nih dengan pandemi ini malah lebih banyak dengan keluarga ya, Habib ya. Dan akhirnya belajar ikhlas juga. Banyak itu pembelajaran. Belajar ikhlas. Belajar. Itu kayak gimana tuh belajar ikhlas maksudnya? Ya artinya kita mengikhlasi apapun keadaan yang sampai kepada kita, termasuk keadaan berat ini. Kita ikhlas pada semua ketentuannya Allah. Nah, pada keikhlasan dan keridhaan atas semua ketentuan Allah, di sanalah pintu kebahagiaan kita. Ada orang dikasih nikmat besar, kaya, tapi gak bahagia. Kenapa? Karena gak pernah merasa cukup, gak pernah ikhlas, gak pernah ridho, dan gak pernah qanaah, merasa cukup atas rezekinya. Akhirnya nyari terus, kayak orang bingung gitu. Padahal udah banyak duitnya. Ada orang di kampung yang cuman jadi petani, kemudian rezekinya ya cukup untuk dimakan bersama keluarganya, tapi maghrib sudah pasti ada di rumah, sholat berjamaah sama keluarganya. Itu kan bahagia sekali. Belum lagi ada orang yang kaya, bisa beli apapun, tapi mau beli daging nggak bisa, kolesterol. Iya, benar. Mau makan yang manis-manis nggak bisa, diabetes. Sama aja akhirnya kan nggak bahagia. Nggak nikmat akhirnya. Jadi itu pembelajaran juga bagi kita untuk ikhlas dan juga ridho atas ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita bahagia. Dan juga dengan begitu artinya kita bersyukur atas ketentuan Allah, dan dari syukur itu pintu rezeki masuk lagi pada diri kita. Waktu kita bersyukur, insya Allah dicukupi gitu ya. Nah, cara berqanaah tuh seperti apa, Habib? Iya, cara berqanaah merasa cukup atas ketentuan yang diberikan Allah adalah yakin bahwa yang paling tahu tentang kita adalah Allah. Karena kita ini kadang nggak tahu tentang diri kita yang paling dibutuhkan itu apa. Jangankan yang sifatnya batin, yang sifatnya fisik aja kita sering nggak tahu. Ini tiba-tiba meriang kenapa ya? Padahal yang punya badan kita, tapi nanyanya ke dokter. Dokter, ini saya kenapa ya? Padahal yang punya badan kita gitu kan. Kita itu lemah sekali dalam membaca diri kita. Nah, qanaah itu bisa tumbuh dengan kita yakin bahwa bosnya kita nih, penciptanya kita nih Allah. Ibarat kita beli TV, itu kan ada buku panduannya. Nah, yang tahu tentang kita itu kan yang bikin TV. Dan Allah ngasih panduan seperti panduan buku TV itu berupa Al-Quran.
Nah, maka kemudian dengan membaca Al-Quran, kita tahu informasi bahwa kita yang paling tahu adalah Allah, sehingga segala ketentuan Allah kita terima. Karena asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang kata Allah, yang kamu suka, kamu inginkan itu bukan yang terbaik untuk dirimu. Dan kadang yang satu kamu itu hindari, wah saya menghindari, kadang itu yang terbaik buat kamu. Jadi dengan kita berserah kepada Allah, merasa cukup atas semua ketentuan Allah, maka kemudian kita akan ikhlas. Dengan kita yakin, oh ini dari Allah, ya sudah, kita akan merasa cukup walaupun sedikit, yang penting itu dari Allah, daripada banyak tapi dari setan. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia makanya ya.